Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia di laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia sendiri berada di peringkat ketiga Grup C dengan 6 poin, sedangkan Australia menempati posisi kedua dengan 7 poin. Pada laga pertama Indonesia yang saat itu diasuh oleh Sinteyong berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Dan laga ini akan menjadi laga krusial karena menjadi debut pembuktian Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Mampukah skuad Garuda memberikan kejutan dan membawa pulang poin berharga? Saya Elvira Karunisa, kita mulai CNN Indonesia Prime Plus selengkapnya. Timnas Indonesia menggelar latihan perdana menjelang laga melawan Australia pada Kamis esok dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam video yang diunggah di akun Instagram milik Timnas Indonesia, terlihat sejumlah pemain seperti Martin Paes, Rafael Struijk menjalani latihan bersama. Terlihat juga pemain tambahan seperti Emil Mulyadi, Joy Pelupesi, dan Dean James turut serta dalam latihan tersebut. Sebelumnya Indonesia dan Australia bermain imbang 0-0 pada pertandingan pertama di Jakarta beberapa bulan lalu. Sementara untuk duel Kamis esok pertandingan akan berlangsung di Sydney Football Stadium, Australia. Dan berikut ini nama-nama 29 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Patrick Kluivert untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia optimistis bisa meraih poin saat bertandang ke markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memperoleh poin di Australia akan memperbesar peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada klasemen sementara grup C, Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dari Australia. Skuad Garuda berada di posisi ketiga dengan 6 poin, sementara Socceroos mengoleksi 7 poin dan berada di urutan 2. Indonesia unggul selisih gol dari Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok yang memiliki jumlah poin sama. Menjelang duel di Sydney, Australia pada Kamis mendatang, penyerang Timnas Indonesia, Rafael Struijk, kembali mengingat 2 pertemuan melawan Australia pada tahun lalu. Saat itu tim Garuda kalah 0-4 pada babak 16 besar Piala Asia pada Januari, namun berhasil menahan imbang Australia 0-0 pada September di Stadion Gelora Bung Karno. Struijk menilai Indonesia masih akan dianggap sebagai tim underdog di laga Kamis nanti.
Sementara itu, kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah tiba di Sydney, Australia pada Selasa. Kehadiran kiper klub Amerika Serikat FC Dallas itu melengkapi skuad Garuda yang sudah hadir sebelumnya. Kedatangan Martin Paes di Sydney diketahui lewat unggahan Instastory sang pemain. Meski selama ini Martin Paes menjadi andalan timnas Indonesia di bawah Mister Gawang, kini ia harus bersaing ketat dengan punggawat terbaru skuad Garuda, Emil Audero. Audero adalah penjaga gawang klub Palermo yang punya segudang pengalaman di Liga Italia. Namun kehadiran dua kiper top tersebut tentunya menjadi modal bagus bagi Garuda untuk mencuri poin melawan Australia Kamis mendatang. Sebelumnya, 8 pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di Liga 1 telah bertolak ke Australia pada Minggu malam. Tiba di Australia, timnas Indonesia akan menjalani serangkaian latihan di Sydney sebelum laga melawan Australia. Tim pelatih menegaskan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan optimistis dapat memberikan perlawanan terbaik melawan Socceroos. Soal chemistry tentu yang harus kita percayakan adalah bagaimana kita bisa percaya penuh pada Patrick dan juga asisten supaya pemain ini benar-benar betul-betul bisa segera ada chemistry dan segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff, artinya bisa runner up. Itu harapan kita semua. Ada target berapa poin yang dibawa? Minimal kita harus cari poin di Australia. Laga melawan Australia akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda untuk memperbesar peluang lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan CNN Indonesia. Pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis sore waktu Indonesia Barat. Dan laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dan strategi barunya. Besar kemungkinan Timnas Indonesia akan menggunakan formasi 3-4-3 mirip dengan formasi yang diterapkan Sinteyong sebelumnya. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego, selamat malam. Selamat malam, Elvira. Baik, kita ingin tanya analisa Diego mengenai formasi yang pertandingan besok ya, kita nantikan seperti apa. Ini menjadi perdana bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan apakah betul menjadi pelatih Timnas Indonesia bisa membuahkan hasil. Gambarannya seperti apa formasinya? Ya, tentunya kita akan sangat menantikan ya seperti apa racikan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas. Di mana saat konferensi pers dia diperkenalkan pertama kali, ia sudah mengatakan bahwa ia ingin Timnas bermain lebih menyerang, lebih proaktif lagi, tentunya agak sedikit berbeda dengan filosofi yang diterapkan oleh Sinteyong selama ini yang lebih mengedepankan pada pertahanan yang rapat dan organisasi permainan yang rapih. Namun dia tidak memiliki banyak waktu untuk menerapkan ide-idenya kepada Timnas Indonesia saat ini karena praktis ia hanya punya 2 kali sesi latihan kemarin dan hari ini untuk mencoba menerapkan ide-idenya tersebut. Jadi saya melihat sepertinya formasi yang sama tetap akan diterapkan pada pertandingan melawan Australia besok, di mana 1-3-4-3 kerap diterapkan oleh Sinteyong sebelumnya dan sepertinya besok juga akan diterapkan oleh Patrick Kluivert. Di mana sebenarnya biasanya di sisi back sentral kiri ini diisi oleh pemain-pemain berkaki kiri sebelumnya, seperti dulu ada Elkan Bagot, kemudian juga ada Justin Hubner biasa ditaruh di situ atau Nathan Choaon. Namun apabila kita melihat di Liga 1 musim ini, Rizky Ridho yang bermain di Persija sering kali bermain di posisi tersebut. Jadi bukan tidak mungkin ia yang akan diplot pada pertandingan melawan Australia nanti di posisi tersebut menggantikan Justin Hubner. Dan tentunya di posisi back sentral kanan, Miss Hilgers kembali akan dapat bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Kevin Dix yang juga sebelumnya mengalami cedera setelah pertandingan melawan Jepang, tidak bisa bermain lawan Arab Saudi, kembali sudah fit, bisa ditampilkan kembali. Calvin Verdong juga. Nah ini juga menarik sebenarnya di sisi kiri ini, apakah Rizky Ridho atau nanti Calvin Verdong yang ditaruh di sini dan Dean James akan turun menjadi wingback di sini karena memang posisi asli dari Dean James di Go Ahead Eagles ini justru di wingback yang akan nantinya dia turun membantu pertahanan kemudian juga naik membantu serangan juga. Ini juga akan sama dilakukan di sisi kanan dan di sisi kiri. Dan peran para winger-winger ini, wingback maupun winger di depan ini sangat krusial dalam formasi 1-3-4-3 karena saat mereka bertahan mereka harus mundur, membuat formasi jadi 5
4-1 dengan winger yang turun juga mendampingi gelandang. Oke. Di sini untuk menutup area yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Australia nantinya. Apabila mereka terlambat menutup area ini, maka pemain-pemain Australia dapat dengan mudah masuk ke area pertahanan Indonesia, terutama akan melakukan crossing ke area kotak penalti di mana mereka memiliki keunggulan fisikalitas yang lebih menonjol. Baik. Bagaimana dengan lini depan sendiri? Dengan lini depan tentunya masih akan ada banyak pertanyaan siapa tentunya yang akan menjadi starting line up di pertandingan melawan Australia besok, karena biasanya yang bermain di depan adalah sebelumnya ada Rafael Struijk, kemudian juga ada Marcelino dan juga Ragnar Oratmangun. Akan tetapi Ragnar Oratmangun mengalami akumulasi kartu, sehingga ya ini bisa menjadi alternatif yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert besok, di mana Marcelino akan didapuk sebagai winger. Oli Romney yang sebenarnya di klubnya di Oxford United banyak bermain sebagai winger juga, akan tetapi memiliki atribusi yang cukup bagus juga sebagai penyerang tengah, maka ia bisa diplot sebagai penyerang tengah di sini. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana di sisi kiri ini? Apakah Dean James akan diplot sebagai striker winger di depan, atau ia akan diplot sebagai wingback? Apabila ia diplot sebagai wingback, maka bukan tidak mungkin Romney yang akan digeser ke sini dan Rafael Struijk yang akan menjadi Pelupesi starting. sendiri bagaimana? Pelupesi adalah pemain yang cukup menarik karena di antara gelandang-gelandang yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini, yang memiliki karakteristik seperti Pelupesi hanya dia seorang. Dia adalah gelandang box to box yang memiliki fisikalitas yang cukup bagus juga, sehingga ia bisa membantu di fase bertahan, transisi, dan juga fase menyerang. Ini debut pertama juga ya? Iya, debut pertama juga dia karena baru menyelesaikan proses naturalisasinya. Sehingga dengan fisikalitas yang dimiliki oleh Australia, tentunya kehadiran pemain yang fisiknya juga kuat seperti Pelupesi ini juga akan sangat membantu, terutama di fase bertahan dan juga di fase transisi negatif dari menyerang ke bertahan. Oke, kita sekarang akan berbicara mengenai 3 pemain yang baru saja bergabung dengan timnas, begitu ya. Ada yang mengatakan last minute baru bergabung para pemain injury time naturalisasi karena akan berhadapan dengan Australia besok. Kita berbicara mengenai Emil Audero Mulyadi. Emil Audero tentunya akan memberikan persaingan yang sengit terhadap Martin Pas, karena Emil Audero sendiri merupakan pemain yang syarat pengalaman. Ia bermain di Serie A cukup lama, pernah bermain di Juventus, di mana ia waktu itu sempat digadang-gadang akan masuk ke timnas Italia bersaing dengan Gianluigi Donnarumma, dengan Alex Meret, akan tetapi memang pada perkembangan karirnya tidak seperti yang diharapkan, walaupun kemudian ia sempat bermain di Internazionale Milano juga, kemudian terakhir dia bermain di Como, kemudian pindah ke Palermo yang bermain di Serie B. Ini tentunya akan membuat Patrick Kluivert dan staf pelatih agak sakit kepala ya, karena dia punya 2 pilihan yang sama bagusnya antara Martin Pas dan juga Emil Audero. Akan tetapi kalau saya melihat sepertinya Martin Pas akan memiliki peluang yang lebih besar daripada Emil Audero, karena ia telah mengenal barisan belakang pemain-pemain Indonesia dan juga menampilkan permainan yang cemerlang pada pertemuan pertama September lalu. Sakit kepala karena dua-duanya bagus ya, setidaknya suatu sakit kepala yang positif. Joey Pelupesi. Nah, ini Joey Pelupesi yang tadi kita sempat bahas, memiliki karakteristik atribut sebagai box-to-box midfielder, artinya mempunyai peranan penting yang menjembatani lini belakang dan juga lini serang. Ketika menyerang dan juga ketika bertahan, ia berperan untuk merebut bola. Baik. Selanjutnya, Dean James juga adalah pemain yang cukup versatile, bisa bermain di beberapa posisi, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bisa bermain di wingback kiri, ataupun bermain di winger. Ia memiliki kelebihan yang agak berbeda dengan Calvin Verdong. Kalau Calvin Verdong work rate-nya, kemudian juga crossing-nya sangat berguna bagi timnas Indonesia, namun Dean James memiliki kemampuan dribble yang sedikit lebih baik dan juga kelincahan yang sedikit lebih baik dari Calvin Verdong. Baik, kita lihat ya bagaimana nanti ya, ada 3 pemain baru setidaknya bergabung di injury time tadi Diego mengatakan, apakah kemudian kontribusi luar biasa, kita juga akan ulas malam hari ini. Diego, terima kasih sudah berbincang bersama kami, dan saat ini kami juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan manajer timnas Indonesia Sumarji di Sydney, Australia. Selamat malam, Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat malam. Masih di mute mungkin Pak Sumarji?
Pak Sumarji, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, baik. Pak Sumarji, terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami. Saya tahu persiapannya di sana luar biasa jelang pertandingan besok. Pak Sumarji, dengan absennya beberapa pemain kunci seperti Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun akibat akumulasi kartu, serta Egy Maulana karena cedera. Bagaimana Pak Sumarji strategi tim untuk mengatasi kekurangan ini saat menghadapi Australia? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau berkaitan dengan beberapa pemain yang terakumulasi kartu dan juga ada pemain yang cedera. Tentu yang berkaitan dengan yang cedera dulu, saya sampaikan 29 yang ada di sini di Sydney, semuanya kondisinya tidak ada yang cedera, kondisinya sangat baik. Terus berkaitan dengan yang saat sekarang, yang besok tidak bisa bermain, ada 2 terakumulasi kartu kuning 2 kali sehingga besok tidak bisa bermain. Tentu berkaitan dengan itu tidak berpengaruh di tim, mengingat pada masing-masing posisi saat sekarang ini benar-benar posisinya sangat lumayan, boleh dikatakan cukup banyak. Ada masing-masing posisi ada 4, bahkan mungkin lebih, sehingga dengan kondisi itu tentu yang akan dimainkan adalah pemain yang betul-betul siap dari semua hal, baik dari sisi mental, siap juga dari sisi fisik, dan tentu berkaitan dengan soal kebugaran. Dan yang tidak kalah penting adalah bisa menerima taktik dan strategi yang sudah diberikan oleh Coach Kluivert kepada para pemain, sehingga komposisi yang boleh dikatakan cukup banyak di masing-masing posisi, bersaing dengan sangat positif, bersaing dengan betul-betul segala kemampuan yang dimiliki. Tentu dengan itu pasti nanti akan terpilih pemain yang masing-masing posisi itu adalah pemain yang terbaik yang ada di skuad ini. Ingat bahwa besok hanya bisa didaftarkan 23 pemain dari 29 yang kita bawa ke sini. Seperti itu. Baik, Pak Sumarji, ini menjadi pertanyaan publik, Pak Sumarji. Dengan waktu persiapan yang singkat dan jadwal pemain yang juga padat ini berpengaruh gitu ya terhadap kesiapan tim. Bagaimana agar tim tampil tetap optimal? Ya, memang kalau boleh dikatakan minim waktu persiapan, itu betul. Tetapi yang tidak kalah penting juga sama, tim lawan juga sama. Artinya tim lawan juga banyak pemain yang, Australia juga banyak pemain yang bermain di Eropa, sehingga kondisi itu juga hampir sama, walaupun mungkin tentu berbeda lah ya, karena ini home. Ya. Nah, berkait dengan itu, kalau berkaitan dengan kesiapan yang mepet, yang harus kita ingat bahwa pemain-pemain yang kita ini adalah pemain-pemain profesional yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Saya ambil contoh seperti kita kemarin away ke Bahrain, waktunya juga mepet, lantas kita away ke Cina, waktunya juga mepet. Itu tentu kan juga jadi evaluasi di kita, dan sudah dipersiapkan segala kemungkinan-kemungkinan yang tepat untuk mengantisipasi adanya mepetnya waktu itu. Oke. Termasuk juga berbicara mengenai strategi ya Pak Sumarji ya, karena waktunya mepet begitu, tapi setidaknya persiapan sudah dilakukan. Nah, kita berbicara mengenai strategi dari pelatih sendiri. Ini banyak mengatakan kita akan melihat bagaimana performa dari seorang Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Strategi seperti apa Pak Sumarji? Ya, kalau berkaitan dengan strategi, tentu kan semua pelatih itu kan punya cara, dia punya strategi yang memang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari bersama-sama dengan timnya. Kebetulan di tim ini luar biasa support dari Ketua Umum, support dari PSSI kepada tim ini sudah sangat luar biasa. Semua yang diminta itu betul-betul dipersiapkan, mulai dari tim analis dengan kekuatan yang luar biasa, full, terus tim fisik juga dipersiapkan dengan sangat, dihadirkan pelatih yang cukup baik. Jadi semuanya mulai dari head coach, asisten, masing-masing posisi itu semuanya diberikan support yang full oleh Ketua Umum, oleh PSSI, sehingga sudah tidak ada lagi berkaitan dengan soal strategi itu yang tidak tepat.
Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana cara main lawan dan kita mau bermain apa, itu semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh tim pelatih. Baik. Jadi pendeknya semua sudah disupport luar biasa, tinggal bagaimana kita bisa mencuri poin di sini, dan tentu semua itu kan juga harus ada upaya sudah, usaha sudah, tinggal bagaimana support dari masyarakat Indonesia seluruhnya untuk memberikan doa agar supaya timnas diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, dan pada akhirnya kita diberikan kemenangan. Baik, Seperti amin. itu. Ketika sudah full support artinya sudah ada target tertentu, target realistisnya seperti apa Pak Sumarji? Ya, tentu kalau kita bicara realistis ya, dengan tadi minimnya waktu dan tentu ini pelatih baru, yang realistisnya kita bisa mencuri poin di sini. Oke, baik. Pak Sumarji, terima kasih sekali lagi. Semangat Ya, begitu sama-sama. dari masyarakat Indonesia. Kita full support Baik, juga. Kita lihat terima pertandingan kasih. besok seperti apa. Selamat malam waktu Indonesia, Ya, Pak Sumarji. doanya. Selamat malam. Selamat malam. Di bawah kendali Patrick Kluivert, tim Garuda memasuki era baru dengan sentuhan Eropa yang semakin kuat. Sang legenda Belanda diharapkan mampu membawa angin segar dan strategi baru dalam perjuangan merah putih di grup C. Apakah debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia bisa membuahkan poin dari kandang Australia? Usai jeda kami akan hadirkan pembahasannya. Laga Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi pertandingan yang krusial. Meski Australia diunggulkan, namun performa timnas Indonesia yang terus meningkat membuka peluang adanya kejutan. Disiplin taktik, efektivitas serangan balik, dan performa pemain menjadi kunci yang akan menjadi penentu hasil akhir. Mampukah Indonesia mencuri poin di kandang lawan? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam. Malam. Ini jam segini nih harus semangat harusnya. Saya ulang lagi, selamat malam. Malam. Oke, malam. Dan koordinator Safe Hour Soccer, Akmal Mahalibang. Selamat malam juga. Selamat malam, salam sepak bola. Oke, ini agak lemes ini malam ini. Ini nggak- Masa sih enggak juga. Oke. Ini lemesnya jangan-jangan karena nggak bahas Sinteyong ini. Oh, bukan. Saya ke Bung Joy dulu. Berbicara mengenai besok pertandingan ini, tadi sempat saya menyampaikan ya, ini tak bisa kemudian kita lepas dari Sinteyong karena masih dibahas juga di sosial media bagaimana nanti taktik yang akan digunakan pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert ini versus Sinteyong. Saya ke Anda dulu. Anda melihatnya seperti apa kemungkinan taktik yang akan digunakan? Kalau taktik udah hampir pasti berbeda ya. Pertama, bukan saja karena tim pelatihnya berbeda, tetapi kita Indonesia bermain di Sydney melawan tuan rumah Australia. Saya tidak punya pikiran, bahkan tidak punya bayangan akan bermain seperti taktiknya Sintayong yang taktik dia kan sebetulnya formasi bakunya 3-4-2-1. Itu formasi yang sangat-sangat ofensif. Jadi menghadapi Australia di Sydney, taktik yang sangat ofensif, barangkali dalam tanda kutip bunuh diri. Jadi saya lebih menduga karena timnya Kluivert ini juga sangat fasih dengan pola 4 di belakang, artinya back 4 pemain sejajar di belakang, kemungkinan besar akan menyerang, tetapi lebih balance. Menyerang lebih balance seperti apa? Kalau 4-4-2 kan balance banget antara menyerang dan bertahannya tuh tidak ada yang dominan. Tapi kalau 4-3-3 lebih dominan bertahan, lebih dominan menyerangnya. Karena itu formasi yang ofensif, tapi tidak seofensif 3-4-2-1 gitu. Nah, dalam bayangan saya karena bermain di Sydney dan Kluivert juga masih, kan waktunya cuma 2 hari nih dia mengumpulkan pemain, lalu dia melihat dalam game mungkin, tapi dalam bayangan saya Alex Pastoor terutama yang menyusun strategi ini akan menerapkan 4 di belakang, mungkin bisa 2-3-1 atau 3-3. Nah ini yang menurut saya akan melihat dulu, tapi lebih balance lah. Jadi kalau soal taktik nggak akan sama sama Sintayong, saya yakin. Tapi kalau 100%. Kenapa? 100% yakin. Yakin 100% karena polanya Sintayong Gayanya itu. memang beda ya, Bung ya?
polanya Sintayong itu kalau main yang sejajar, tim yang sejajar, bukan lawan Jepang gitu misalnya, dia akan main formasi yang sangat ofensif. Saya ingat betul ketika melawan Arab Saudi, pertama Indonesia main ya Mal, itu 3-4-2-1 dan Arab Saudi keteteran gitu loh. Karena bermainnya sangat ofensif terutama di babak pertama. Cuma waktu lawan Arab Saudi di babak kedua, udah habis energinya sehingga kembali ke formasi baku di 5 di belakang karena 2 wingbacknya turun jadi 5-3-2-1. Nah ini yang kemudian menurut saya memang formasi backbone-nya Sintayong itu 3-4-2-1 dan itu sangat ofensif, membutuhkan betul-betul kemampuan fisik yang sangat prima. Nah sementara sekarang kan banyak pemain juga yang baru datang dari Eropa, mereka jet lag langsung dari Eropa terbang ke Sydney, jet lagnya luar biasa dan mereka butuh istirahat, tidak mungkin main yang sangat ofensif karena itu membutuhkan energi yang luar biasa besar. Jadi menurut saya mereka akan bermain lebih balance tapi tetap menyerang. Kenapa? Karena formasi dan isi dari tim ini, susunan pemainnya adalah banyakkan ketipikal pemain yang bisa menyerang. Meskipun yang ditarik belakangan misalnya juga banyakkan pemain back dan pemain belakang. Tapi dengan adanya Joy Pelupessy, ini akan membuat lini pertahanan terutama akan lebih bagus karena dia mungkin adalah satu-satunya gelandang bertahan murni yang sekarang ada di timnya Kluivert. Sebelumnya nggak ada pemain dengan karakter si Joy Pelupessy ini. Nah sekarang karena dia ada, kemungkinan kebutuhan bertahannya kan akan lebih besar karena melawan Australia. Sementara di belakang menurut saya udah cukup solid lah, terutama dengan kehadiran Jai, di belakang ada Martin Pas, cadangannya pun ada Audero kan. Jadi rasanya sih lini belakang cukup solid. Nah kalau lini belakang solid, menyerang transisi cukup bagus, saya kira juga Australia akan repot. Jadi kalau ditanya apakah masih ada sisa-sisanya Sintayong, ya ini Sintayong ini kan meninggalkan banyak sekali pemain juga di yang sekarang kan backbone-nya juga bentukan Sintayong gitu loh. Jadi kalau ditanya ada sisanya Sintayong, ya ada ya di tim ini, ya 80% kan masih bentukannya Sintayong. Kira-kira gitu. Oke, itu tadi pelatihnya, tapi timnya sendiri ini kan diboyong semua ini dari sana nih. Jadi makanya headline kita tuh aroma Belanda di skuad Garuda. Asisten pelatihnya ini kan memang disebut-sebut juga cukup kuat sebenarnya untuk mensupport Patrick Kluivert. Ya, kalau saya bisa katakan bahwa ini adalah komposisi pelatih termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri pada 19 April 1930 sampai sekarang ya untuk komposisi pelatih. Punya nama besar, punya deretan prestasi-prestasi baik itu sebagai pemain maupun sebagai pelatih gitu kan. Siapa yang tidak kenal Kluivert, siapa yang tidak kenal Dani Lazat atau Alex Pastoor ahli strategi atau Gerard Pannenberg yang pernah membawa Belanda juara Piala Eropa 1988. Artinya memang komposisi pelatihnya ya komposisi pelatih termewah yang ada saat ini. Cuma permasalahan tetap Patrick Kluivert itu masih ada di bawah bayang-bayang Sintayong menurut saya. Kenapa? Sintayong ini diuntungkan dengan dia menyelesaikan tugasnya sebagai pelatih dengan husnul khotimah, ya kan, dengan menang 2-0 Bang. Lawan Arab Saudi. Artinya ini kan gambaran yang ingin pastinya supporter kita mengharapkan apa yang sudah dicapai oleh Sintayong ini justru di bawah Kluivert akan lebih meningkat. Nah ini kan yang kemudian menjadi berat. Kalau saya lihat catatannya Sintayong ini hampir sama dengan catatan Tony Popovic yang menggantikan Graham Arnold. Sama-sama total meraih 6 poin gitu kan. Sintayong kan mendapatkan hasil imbang lawan Bahrain, kemudian Arab Saudi, kemudian juga imbang lawan Australia dan terakhir menang lawan Arab Saudi gitu kan. Nah Popovic ketika menggantikan Graham Arnold dia menang lawan Cina, kemudian seri lawan Jepang, seri lawan Arab Saudi, seri lawan Bahrain. Nilainya hampir sama. Nah ini orang menganggap bahwa kelas Sintayong ini ada di level akan punya kans untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tiba-tiba kemudian digantikan, orang kan banyak yang belum move on gitu kan. Ada apa sebenarnya tiba-tiba diganti. Jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh Kluivert pertama kali adalah keluar dari bayang-bayang Sintayong. Dan itu harus digambarkan atau dibuktikan di pertandingan melawan Australia ini. Pertandingan yang sejatinya sangat berat ya buat Patrick Kluivert. Kenapa berat? Ini adalah partai debutnya dan dia juga tidak punya waktu lama untuk menangani tim. Ditambah lagi tentunya orang banyak yang melihat Kluivert sebagai pelatih berbeda dengan Kluivert sebagai pemain. Sebagai pelatih kurikulum vitae-nya tidak begitu meyakinkan. Kalau saya bercandain adalah memang orang yang punya kurikulum besar gitu
tidak semuanya akan selalu sukses menangani tim. Sebagai contoh, Roberto Mancini punya kurikulum vitae yang sangat luar biasa kan. Dia bawa Inter Milan juara, dia bawa Manchester City juara, bahkan dia juga bawa Italia juara Piala Eropa. Tapi nggak dapat hoki, pegang Arab Saudi gitu. Orang Rijkaard di Arab Saudi juga seperti itu. Bagus di Barcelona, pegang Arab Saudi juga tidak dapat apa-apa. Artinya, saya berharap ketika Kluivert ini diragukan dan tidak punya hoki ketika menangani tim-tim sebelumnya gitu kan. Bersama Indonesia juga bersama Indonesia justru hokinya ditemukan di sini gitu kan. Dan kita udah punya hoki Caraka. Untuk keluar dari bayang-bayang Sintayong itu, makanya juga asisten pelatih itu mayoritas memang dari luar ya Bang? Iya, artinya kan tanpa pastinya asisten pelatih lokal akan bawa gerbongnya masing-masing, bukan cuma di level timnas ya Bang. Ya. Di level klub juga banyak pelatih yang kemudian menangani klub akan bawa gerbongnya, karena mereka tidak mungkin membawa orang yang tidak satu visi gitu kan. Dan ini kalau kita lihat dengan apalagi komposisi dengan waktu yang ada, persiapan yang sangat singkat. Tapi sebenarnya untuk komunikasi lebih mudah dibandingkan dengan waktu eranya Coach Sintayong. Di Coach Sintayong kan ketika itu komunikasinya dengan 3 bahasa, ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Korea, dan bahasa Belanda. Tengah-tengahnya bahasa Inggris. Yang ketika itu Sintayong juga tidak bisa berbahasa Inggris, sehingga kemudian ada sedikit ada sedikit problem dari sisi komunikasi, walaupun itu tidak dipercaya oleh para fansnya Sintayong di sini, bahwa Sintayong sudah membuktikan tanpa harus bisa berkomunikasi dengan baik, hasilnya sudah kelihatan. Ada torehan prestasi yang didapat. Nah sekarang bagaimana kemudian Kluivert ini bisa memulai debutnya dengan hasil yang bagus. Kalau saya melihat sebenarnya dari catatan Kluivert debut itu sebenarnya dia punya debut yang sangat bagus. Dia tidak pernah terkalahkan debut ketika menang bahkan katanya. ada lawan Twente bersama Twente dia menang. Kemudian bersama Curacao sebagai pelatih kepala menang. Kemudian sebagai pelatih ad interim seri. Kemudian terakhir bersama Adauma ke klub dari Turki dia bermain seri gitu. Ya, semoga-moga cocok logi ini juga didapat di tim nasional Indonesia gitu kan. Oke, baik, cocok logi juga yang satu lagi. Kluivert ini pernah bertemu Toni Popovic saat masih sama-sama main di Premier League gitu kan. Kluivert main di Newcastle United, kemudian Popovic main di Crystal Palace. Ketemu, kemudian Newcastle menang 2-0 dan Patrick Kluivert cetak gol. Ya cocok logi lagi nih ya. Moga-moga ini kan ketemu nih di lapangan dengan situasi berbeda, sama-sama jadi pelatih. Ya moga-moga keberuntungan Sintayong keberuntungannya Kluivert ada di situ. Saya masih Sintayong, soalnya saya pernah Sintayong Bang. Jadi terus masih sering ketukar. Masih kelepasan terus ya. Kalau coach itu belakangnya Sintayong. Cocok-cocokan ini ya, gitu ya. Tapi kita berbicara juga mengenai aroma Belanda ini. Ada juga yang kemudian menganalisa bahwa nanti gayanya akan total football. Seperti apa nanti Bung Joy akan menjawab. Kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi di Prime Press. Baik, Bung Akmal, Bung Joy masih bersama saya, tapi kali ini saya akan menyapa narasumber lainnya melalui sambungan Zoom, supporter Timnas Indonesia, Bang Effendi Ghazali yang saat ini sudah standby berada di Sydney, Australia. Bang Effendi, selamat malam. Selamat malam Elvira, tentu saja juga pengamat kita yang objektif, Bung Joy dan Akmal Marhali. Selamat malam semua penonton CNN. Ya. Wih, Sydney kandang Garuda. Waduh, di take over. Ini Sydney rasa GBK di sana. Jadi tadi sebetulnya sudah kumpul-kumpul di Albert Hall ya. Cukup banyak, ada 1000-an. Dan mulai dari lapangan terbang sampai kemana-mana kita bisa ketemu supporter Indonesia. Tadi saya sudah ketemu ada Garuda Qatar, Garuda Bandung, pasti Ketua Jackmania Diki. Kemudian juga yang datang dari Siantar. Yang ini kebetulan saja ketemu di sini, belum ada janji. Dari mana tadi? Madiun? Saya dari Griffith. Griffith ya, Griffith itu 6 jam dari sini ya. Terus? Saya dari Jogja. Jogja, dan Nero ini Garuda Qatar. Jadi semua sudah kumpul di sini. Rencananya besok ada 4.000, Bang Joy maupun Akmal Marhali. Ada 4.000 ya, kita lihat nanti bagaimana luar biasa dukungannya, supportnya. Tapi Bang Effendi, karena salah satu bahasan kami adalah bagaimana kemudian gaya seorang Patrick Kluivert sebagai football enthusiast. Bang Effendi ngelihatnya bagaimana ini pelatih baru ini debutnya di Australia nanti? Jadi ada 3 hal. Saya itu di tanda tangan Patrick Kluivert ini ya. Jadi ada
Iya, karena ada Belanda connection, Netherlands connection. Khususnya dari kota tempat saya belajar, cukup lama di situ, Nijmegen. Anda ingat ya, Martin Pers di situ, Kelvin Verdeng, bahkan Ole Romney dulu pernah juga bermain di situ. Jadi, saya waktu Patrick Kluivert datang, saya sempat berbicara khusus dengan dia, dan saya rasa yang sangat kuat, nanti minta juga masukan dari Bang Joy dan Akmal Maghali, itu adalah budaya untuk diskusi. Jadi di Belanda, setahu saya mulai dari kecil itu orang bisa berdiskusi dengan pelatihnya. Dan tentu kemudian seperti banyak disinggung, ada kemungkinan juga bahasa komunikasinya kan lebih gampang. Karena sebagian besar tadi seperti judul kita, ini seperti bau atau kental atmosfer Belandanya. Nah sama yang ketiga yang pantas didiskusikan adalah kadang-kadang orang suka mengatakan Sintayong yang nanti akan nonton bareng ya, itu agak banyak bertahan dulu dengan 3-4-3 itu. Padahal pada sisi lain kita tahu bahwa memang diaspora yang baru bergabung itu memang kebanyakan di belakang dan tengah. Nah baru sekarang kita dapat ada, iya artinya gelandang yang juga bisa ikut menyerang ya. Ada Joey Pelewesi, kemudian juga ada Eliano Reiner sudah pernah bergabung sebelumnya tapi belum dipakai oleh Sintayong dan tentu saja oleh Romney sekarang ya. Nah jadi dalam konteks itu mudah-mudahan besok kebetulan back-back lawan juga ada beberapa yang cedera, Akhir Kati, kemudian juga Sotar ya. Mungkin akan ada percobaan untuk menyerang, walaupun tetap harus hati-hati. Karena saya melihat tetap saja ya, Adam Taggart misalnya penyerang dari Prelo, misalnya penyerang dari Australia juga mungkin bisa membuat kejutan, walaupun Iran Kuda tidak turun. Jadi kalau disebutkan ini banyak atmosfer Belandanya, saya yakin demikian. Tadi kalau ada video-video yang beredar, gaya melatih pun agak berbeda nih. Dia juga ikut bergoyang di Stadion Strata Jubilee tadi ya. Dan kemudian ikut berdiskusi langsung dan menyampaikan bahwa seluruh harapan dia pada awal ini termasuk baik gitu. Oke, baik. Jadi apakah cukup optimistis juga? Ada skor mungkin kalau dari Bang Effendi Ghazali, prediksinya untuk pertandingan besok? Dalam hati saya sudah ada, tapi saya mau mengatakan mudah-mudahan dalam 15 menit pertama itu kita main di kandang lawan ya, walaupun 4.000 orang akan memberikan perlawanan, tapi 15 menit pertama itu sangat menentukan untuk level confidence kita, ditambah dengan lagi-lagi penyesuaian. Saya rasa baik Patrick Kluivert dan Alex Pastoor itu dalam pikirannya itu 4-3-3, itu total football. Tapi besok tentu harus menyesuaikan diri dulu. Salah satu mungkin titik lemah dari tim ini adalah belum pernah main bersama ya. Tidak seperti Jepang yang misalnya itu ada beberapa tim utama yang sudah 16 kali main bersama. Kita besok kan harus ada penyesuaian khususnya untuk lini depan. Ketika Ratnagun itu tidak bisa main misalnya. Jadi saya ingin mengatakan melihat dalam 15 menit pertama, kalau level confidence-nya tinggi, kemudian mampu ya, itu menaklukkan biasanya Australia beberapa kali yang saya lihat terakhir, baik di GBK maupun di yang sebelumnya itu, umpan-umpan panjangnya luar biasa, itu bisa kita hentikan, tidak menutup kemungkinan tadi targetnya seri, tetapi siapa tahu kita bisa memetik kemenangan, walaupun di sepak bola itu ada yang namanya on day dan off day. Yang saya khawatirkan kalau terjadi off day lalu 15 menit pertama kita awkward. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Kalau mungkin soal skor saya ngebayangkan bisa 1-2, bisa ke kiri maupun ke kanan gitu. Oke, baik. Bang Effendi, terima kasih sekali lagi, luar biasa semangatnya, dukungannya. Sama-sama 4.000 ada supporter di sana mendukung timnas kita. Sukses selalu Bang Effendi. Salam buat teman-teman di sini Australia. Sama-sama. Salam buat semua ya. Salam khususnya buat Bang Joy yang selalu luar biasa. Ahmad Maghali. Baik, luar biasa ini pertandingannya yang ditunggu-tunggu. Kita berbicara mengenai total football sekarang, Bang Joy. Gimana? Total football. Ya, gini sebetulnya ketika Kluivert pertama diumumkan tanggal 6 Januari itu kan orang langsung berbicara soal total football. Karena dia adalah orang Belanda dan sebetulnya total football sendiri kan bukan lahir di Belanda kan, sebetulnya lahirnya di Hungaria. Cuma diperkenalkan di Belanda oleh Rinus Michel. Tapi konsep total football yang benar yang dijalankan oleh Rinus Michel, kemudian juga diteruskan oleh Johan Cruyff. Meskipun Cruyff sendiri ketika membawa sepak bola Belanda ke Spanyol itu memodifikasi total footballnya menjadi jauh lebih elegan, dalam arti lebih banyak penguasaan bola, kemudian lahirlah yang namanya tiki taka. Sebetulnya kan mulainya dari sana gitu loh. Kalau total football sendiri yang aslinya sebetulnya juga udah nggak banyak dipakai di Belanda.
gitu loh. Jadi karena yang sepak bola total football yang benar-benar murni itu hampir semua pemain bisa memainkan semua peran di semua departemen. Dan itu tidak mungkin dimainkan secara logika di sepak bola modern yang speednya sudah begitu tinggi. Jadi mereka lebih efisien mainnya, lebih mengarah. Kalau kita hubungkan dengan Johan Cruyff, sekarang kan ada Jordi sebagai penasihat teknis di tim nasional. Jadi ilmunya Jordi dengan Johan itu hampir sama dan sekarang dibawa untuk mewarnai apa yang sekarang dikerjakan oleh Patrick Kluivert di Indonesia. Jadi kalau kita bicara total football, ya udah total football yang sekarang serasa seperti yang kita lihat hari-hari di Eropa, bermain dengan kecepatan tinggi, determinasi tinggi, tetapi antar departemen itu pembagiannya jelas. Hanya departemen yang berdekatan dan bersinggungan yang bisa bekerja sama, saling mensupport. Tapi tidak mungkin misalnya pemain depan ikut bertahan secara taktikal. Karena kalau dia membantu pertahanan, oke, jadi dia pemain depan mencoba mengambil bola secepat mungkin. Tapi tanggung jawab utama dia bukan itu. Tanggung jawab utama dia ada di departemen serangannya. Itu yang kalau kita bicara total football sekarang agak membingungkan, karena itu saya kemarin berbicara dengan satu pemain dari Belanda juga. Ya di Belanda pun udah nggak total football itu udah menjadi legacy, sudah menjadi warisan saja. Semangatnya tentang bagaimana seorang pemain depan misalnya ketika kehilangan bola dia harus langsung ikut bertahan, iya. Tapi kalau dia lari ke perimeter pertahanan juga enggak, kecuali memang ditekan penuh gitu loh. Jadi total football sendiri udah sumir. Dan Kluivert saya rasa juga karena dia lama juga bermain di Barcelona, tidak terlalu fasih dengan total football ala Rinus Michels. Dia lebih fasih pada sepak bola ala Johan Cruyff. Nah, Johan Cruyff ini ya kemudian menurunkan ilmunya kepada Jordi. Jordi sekarang ada di timnas. Jadi menurut saya ini lebih blending antara total football sebagai warisan dan sepak bola Eropa pada umumnya. Oleh sebab itu formasinya menurut saya 4-3-3 besok, kalau enggak 4-3-2-1 gitu loh. Dan itu yang lebih sekarang banyak sekali dipakai. Kita bicara Belanda, Ajax Amsterdam, Eindhoven, Almer, Zwolle, Nijmegen, semuanya dengan formasi di belakang 4. Bisa 2-3-1, bisa 4-3-3. Dan tidak ada yang benar-benar murni sekarang, top-top di sana, Feyenoord sekalipun, tidak murni dengan total football. Jadi kalau rasa Belandanya lebih karena banyak sekali pemain Indonesia sekarang yang di breeding di Eredivisie, gitu, oleh KNVB. Rasa Belandanya ada di situ. Bagus atau enggak? Menurut saya secara permainan mereka lebih mapan. Mereka lebih terbiasa bermain dengan taktikal yang jelas. Mereka biasa bermain dengan determinasi yang jelas. Nah, ini yang menurut saya memberi warna kepada persepak bolaan nasional sekarang, terutama kalau kita bicara tim nasional. Oleh sebab itu untuk pertama kalinya selama berapa puluh tahun kita menang lawan Arab Saudi, ya kan? Karena itu juga gitu loh. Dan seolah-olah sekarang kita ini kan ingat nggak waktu kita masuk di grup ini? Waktu itu banyak pengamat termasuk saya mengatakan, wah ini grup yang berat banget. Semua kan ada di pot yang juara ya, karena Jepang itu pot nomor 1 di pot A. Kecuali Bahrain, semuanya tuh kelas 1 semua di potnya masing-masing. Saya bilang ini berat. Ternyata kita tiba-tiba sekarang setara sama mereka. Bahkan Arab Saudi yang puluhan tahun kita nggak bisa kalahkan, dikalahkan oleh Indonesia 2-0. Gitu loh. Nah ini kan menurut saya kita sekarang pada posisi yang sebetulnya kalau kita bicara di grup C, itu sekarang kita lagi mau ngegas terus nih. Nah mudah-mudahan nih melawan Australia, karena Australia juga banyak pemain yang cedera meskipun bermain di Sydney. Saya lebih punya bayangan, jangan-jangan Indonesia bisa nih menang. Gitu kira-kira. Karena ada celah di sana ya. Karena selain timnya baru, tim pelatih baru, bahasanya sama. Meskipun persiapannya hanya 2 hari, tapi filosofi main bolanya sama. Tim pelatih dengan para pemain sama filosofi main bolanya. Faktor bahasa sama sekali nggak ada kendala. Jadi harusnya sih ya
poin positifnya banyak di Indonesia. Harusnya sih begitu. Bang Akmal sepakat dengan itu. Bagaimana melihat kekuatan dari timnas lawan sendiri Australia? Timnas? Ya, Australia kalau kita lihat memang dalam situasi yang kurang baik ya, karena 8 pemain utamanya tidak bisa ikut bermain. Salah satu di antara adalah kaptennya Hotters, kemudian Alessandro Cercelli yang tidak bisa main, yang waktu di di GBK mereka tampil luar biasa. Artinya ini sebuah keuntungan. Saya ingin kembali justru tentang banyaknya pemain Belanda yang ada di Indonesia saat ini. Ini kan kita tiba-tiba punya timnas yang simsalabim. Kalau kita bicara misalnya peringkat FIFA, Australia itu 26, kita 127. Tapi materi pemain kita justru simsalabim dengan program akselerasi yang dilakukan. Nilai market value-nya sangat luar biasa. Sekarang market value pemain kita dengan masuk ketiga Audiero Mulyadi, kemudian Setjem dan juga Densyam dan Palupesi, sekarang sudah 636 miliar. Bahkan lebih mahal dari skuad Australia yang ada saat ini yang cuma 424 miliar. Artinya kalau bicara market value kita menang lawan Australia gitu. Tapi kan tidak dihitung dengan itu. Kemudian yang kedua, bicara masalah main yang di luar negeri. Kita ada 21 pemain yang main di luar negeri. Australia saat ini hanya 16 pemain. Artinya bicara itu kita menang juga. Nah, bicara usia, rata-rata usia pemain kita saat ini 24,6 tahun. Sementara Australia 28,2 tahun. Artinya bicara kebugaran kita harusnya lebih bugar karena pemain kita lebih muda. Artinya memang banyak faktor-faktor yang menguntungkan kita saat ini dengan program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora keturunan. Jadi saya kemudian sekarang justru membayangkan Indonesia ini seperti Indonesia ketika tampil di Piala Dunia 1938 dengan nama Hindia Belanda. Dengan cocok loginya yang sangat banyak, pelatihnya sama-sama Belanda. Dulu pelatihnya adalah Johan Mastenburg, sekarang adalah Patrick Kluivert, sama-sama Belanda. Materi pemainnya dulu juga banyak pemain-pemain yang berasal dari Belanda, bon-bon Belanda yang ada di Indonesia. Ada Jan Moher, kemudian ada Van Boken dan ada Rudy Twelve. Di Indonesia pemainnya cuma 3 waktu itu. Yang pertama Anwar, yang kedua Nawir, yang ketiga Sudarmaji. Hampir mirip dengan sekarang kalau dihitung pemainnya. Iya, Dejavu ini yang kemudian saya membayangkan, ya dengan situasi yang ada saat ini, kita itu mengingatkan bahwa Belanda adalah timnas pusat, kita ini timnas cabang gitu kan. Sehingga harapan besar, ekspektasi publik terhadap kemenangan tim nasional kita melawan Australia menjadi sangat besar. Kenapa? Bicara peringkat kita kalah, tapi bicara materi pemain dengan kultur yang dibawa saat ini dengan mayoritas adalah mereka yang berasal dari Belanda, kita harusnya bisa optimistis meraih poin di Australia dan bisa lolos Piala Dunia seperti 1938 dulu gitu. Saya harus tahan itu dulu. Kita akan bahas bagaimana peluang kita untuk lolos kualifikasi ini, karena seperti yang disampaikan tadi ya, Bung Joy, Bung Akmal, ini grup C ini luar biasa beratnya. Seperti apa strategi yang bisa kita lakukan dan harapan masyarakat kita bisa lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami. Baik, kami lanjutkan perbincangan malam hari ini. Apakah kemudian peluang Indonesia untuk lolos dalam kualifikasi Piala Dunia, khususnya untuk grup C sendiri, terbuka lebar, Bung Joy? Ya, setelah mengalahkan Arab Saudi kan memang direct competitor Indonesia itu tinggal Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Jepang udah nggak bisa dihitung lah, udah terlalu jauh Jepang itu. Sudah terlalu tidak bisa. Oleh sebab itu, apapun hasil, asal ada poin melawan Australia, itu membuka lebar-lebar peluang Indonesia, paling tidak bisa lolos ke putaran keempat. Dan itu membuka peluang juga lebar untuk bisa ke Piala Dunia 2026. Syaratnya, kalau kehilangan poin melawan Australia, harus menang lawan Bahrain tanggal 25, kemudian harus menang melawan China pada pertandingan bulan apa ya, beberapa bulan kemudian ya. Juni. Karena agak jauh itu ya, Juni. Tetapi melawan Jepang memang udah nggak bisa, sulit untuk mengharapkan meraih poin. Kalau meraih 1 poin saja ada harapannya, tapi mainnya di Osaka. Dan Jepang itu pride-nya terhadap kebanggaan nasionalnya itu juga nggak mungkin dia lepaskan. Meskipun mereka udah menang, udah lolos ke Piala Dunia, mereka nggak mungkin lepaskan itu untuk Indonesia nih, silahkan diambil poinnya, itu udah nggak mungkin banget. Artinya memang yang harus diperhitungkan harus ambil poin dari Australia. Jangan sampai kalah.
Kalau kalah, meskipun kalau kalah, menurut saya juga tetap masih ada peluang kalau menang lawan Bahrain dan Cina. Tetapi kalau sampai kalah, itu suasana di ruang ganti agak berubah. Suasana di GBK nanti juga mungkin tidak sesedap biasanya gitu ya, karena masih ada bau-bau pelatih lama gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan besar bagi Kluivert untuk bisa meraih poin di Sydney, paling tidak 1 poin. Meskipun dalam bayangan saya, karena dari materi pemain, Australia ini nggak mewah-mewah banget, meskipun mereka mampu menahan Jepang kan di kandang mereka. Dan sekarang mereka juga dalam kepercayaan diri tinggi. Satu lagi nilai plus mereka kumpulnya lebih lama daripada Jai Isdes dan kawan-kawan. Mereka kira-kira sudah seminggu kumpul bareng, latihan bareng, udah uji tanding juga. Nah, Indonesia sementara itu baru kumpul kemarin, hari ini mungkin mereka uji tanding di antara mereka sendiri, dan baru kelihatan nih bentuknya, bisa dianalisis secara langsung oleh Patrick Kluivert, yang itu membuat dia menentukan nih, barangkali malam ini dia sudah menentukan formasinya. Tetapi dia kan baru tahu malam ini gitu loh, jadi menurut saya itu nilai kurangnya dari Indonesia. Tapi dengan semangat yang, kemarin saya lihat mereka di dalam VT, di sebuah adegan, kelihatan mereka ceria semua. Artinya suasana di dalam ruang ganti oke banget. Saya bisa ngerti lah karena bahasanya sama. Semoga hasilnya juga oke. Waktu kita sudah habis. Singkat saja penutup. Ya, kalau saya selalu punya istilah gini, kalau dulu Sintayong kan ST, selalu tetap yakin. Gitu. Ini nggak move on ya, nggak move on ini. Yang kedua sekarang ini agak berbeda gitu kan. PSK, Patrick Stephen Kluivert kan, pastikan semua kompak. Karena itu bisa dilakukan, maka kita bisa seperti yang tadi Bang Joy katakan. Yang paling penting saat ini adalah mengambil atau mencuri poin dari Sydney, karena ini akan menjadi modal moral buat Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong. Yang pasti berapa skornya itu kan sulit untuk diprediksi, tapi ekspektasi publik sangat tinggi untuk hasil yang bagus, sehingga kemudian ini menjadi tantangan sendiri buat Kluivert untuk membuktikan bahwa dia memang orang yang tepat untuk menangani tim nasional kita saat ini. Jadi ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia: umur, jodoh, rezeki, dan tim nasional Indonesia saat ini. Luar biasa, Bung Akmal, terima kasih. Bung Joy, terima kasih sekali lagi. Kita lihat seperti apa peluang timnas Indonesia besok, dan Kamis esok memang menjadi ujian racikan awal Patrick Kluivert atas tim nasional Indonesia. Meski tidak banyak nama yang berubah, publik berharap permainan Indonesia kian membaik jika melihat komposisi pelatih dan juga pemain sangat kental dengan Belanda. Bisa jadi gaya bermain juga tidak jauh berbeda. Saya Elvira Karunisa undur diri, sampai jumpa di Prime Plus mendatang.